lagi bersama saya Juan dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk explore kawasan Senayan. Jadi ikutin terus perjalanannya ya. Sore ini cuacanya lagi bagus banget. Jadi sayang banget kalau teman-teman lagi di Jakarta tapi tidak ke kawasan Senayan. Sangat disayangkan. Yuk ikutin terus perjalanannya ya. Ciao. Sekarang ini saya pegang lap ya, karena tadi kotor banget, jadi saya harus bersihin dulu. Kita sekarang lagi ada di jembatan Gelora namanya. Jembatan Gelora ini salah satu jembatan penyeberangan orang yang sangat ikonik dan setiap orang yang datang ke sini pasti foto-foto. Tapi ada satu quote yang dibuat oleh Gubernur Jakarta, Bapak Anies Baswedan ya. Quote-nya menarik. Berjalan kaki bukanlah sekedar perjalanan, namun juga harus menjadi sebuah pengalaman. Jadi setiap orang yang lewat ke sini itu harus memiliki pengalaman yang baru. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya lagi ada di Kompleks Senayan GBK ya. Jadi ini masih di gerbang yang bagian sisi Jalan Sudirman, tapi gerbangnya ditutup sebetulnya karena untuk mengurangi flow dari pengunjung di kawasan Senayan. Nah, nama Senayan itu sendiri, ada yang tahu nggak dari mana? Nama Senayan ternyata diambil dari salah seorang letnan orang Bali ya, yang waktu itu bekerja di pemerintahan kolonial Belanda di Batavia. Jadi namanya Wang Sanayan. Nah, dari nama itulah masyarakat lokal akhirnya menyebut dengan nama Sanayan. Kemudian Senayan. Gitu. Jadi nama Senayan diambil dari nama Wang Sanayan. Luasnya sekitar secara keseluruhan yang saya tahu sekitar 300 hektaran gitu ya. Jadi kompleksnya luas sekali, ada gelora utamanya, Gelora Bung Karno, terus ada juga lapangan Istoranya, terus ada juga kompleks untuk badminton, terus untuk renang dan lain sebagainya. Apalagi setelah ASEAN Games tahun 2018 itu kawasan kompleks Senayan itu diperbarui menjadi lebih baik lagi. Nah, kawasan kompleks Senayan ini, GBK maksud saya, itu diinisiasi oleh Pak Karno sebetulnya. Dulu awalnya dia bersama arsitek Frederick Silaban juga dia menaiki helikopter dan melihat kawasan mana nih kira-kira yang cocok untuk dijadikan kompleks gelora di Jakarta gitu ya. Gelora itu kepanjangan dari gelanggang olahraga gitu ya. Awalnya mereka memilih di kawasan Duku Atas, cuman menurut Pak Karno nanti kedepannya berapa puluh tahun ke depan pasti Jakarta akan padat dan tidak cocok untuk menjadi lapangan olahraga untuk masyarakat Jakarta. Akhirnya dipilihlah ke kawasan selatan yang sekarang kita sebutnya Senayan. Cuma sayangnya sekarang di sebelah kanan saya ini itu dulunya ada namanya tempat golf eksklusif gitu ya. Cuman dari tahun 2014 atau 2016 itu ditutup dan dijadikan hutan kota. Luasnya sekitar 4,6 hektar. Tapi entah mengapa sekarang tidak lagi menjadi hutan kota di Jakarta ya, malah menjadi restoran eksklusif. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya. Tapi ya silahkan saja, bukan hak saya untuk melarang-larang. Saya tidak ada urusan ya. Jadi kita mau eksplor kawasan GBK sekarang. Ikutin terus perjalanan hari ini bersama Klub Tukang Jalan. Nah, satu spot yang ada di kawasan Gelora Bung Karno ini di belakang saya namanya adalah kaldron dengan nama Bilah Nusantara yang memiliki makna menantang gitu ya. Jadi panjangnya membentang sekitar 95 meter dan tingginya 18 meter. Karya dari seniman Sunario dan Gregorius Yopi. Mudah-mudahan namanya nggak salah ya. Jadi nanti tolong dikoreksi kalau mungkin salah. Si Bilah Nusantara ini, kaldron ini waktu ASEAN Games 2018 sebagai penanda api memulai acara besar event internasional ASEAN Games gitu.
Nah, Gelora Bung Karno ini dulu dibangunnya kan atas inisiasi Pak Karno. Jadi memang ini ditujukan untuk waktu itu Indonesia mau menjadi tuan rumah di Asian Games yang keempat. Indonesia menjadi tuan rumah yang pertama kali. Kalau yang 2018 kan yang kedua tuh ya. Dan sekarang sudah direnovasi juga di tahun yang sama, yaitu di tahun 2018. Dan pernah menjadi atau berganti nama dari ketika zamannya Orde Baru dengan nama Kompleks Gelora Senayan. Tapi kemudian setelah Orde Baru lengser, jadi diganti lagi menjadi Gelora Bung Karno. Gitu. Karena untuk menghormati atau mengapresiasi dari Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno. Ini jadi salah satu legacy yang diciptakan oleh Presiden pertama Indonesia selain Istiqlal, Perempatan Semanggi, Jembatan Semanggi itu, kemudian ada ini dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman kalau yang suka olahraga, suka jogging, silahkan datang ke GBK di kawasan Senayan. Dan tempat saya berdiri ini ada di pintu lobi utama timur, itu banyak sekali simbol-simbol dari cabang olahraga yang biasa dipertandingkan. Ada sepak bola pastinya, ada lempar lembing, panahan, badminton ya. Yang suka badminton pasti tahu ya, karena Indonesia punya pemain kebanggaan. So untuk teman-teman yang di Jakarta atau yang dari luar Jakarta atau luar Jawa, silahkan kalau mau ke Jakarta, gampang banget ke Gelora Senayan ini ya. Jadi misalkan tinggal di Jakarta Pusat, naik Transjakarta bisa, naik MRT juga bisa. Jadi explore kawasan Senayan dengan jalan kaki. Jadi harus ngantri dulu ya, dan maksimal 10 menit. Satu lagi tempat yang menarik di sekitaran Jakarta Selatan dan sekitaran kawasan Monas, yaitu Park atau Senayan Park. Tapi kalau teman-teman ingat, di tahun 1970-an tempat ini bernama Taman Ria Senayan. Bahkan ada lagunya yang diciptakan oleh Bang Haji Rhoma Irama, mungkin teman-teman juga tahu ya. Dan tempat ini luasnya sekitar 10 hektaran ya. Jadi kalau misalkan mau eksplor kawasan Taman Ria Senayan yang sekarang menjadi Park atau Senayan Park, itu sudah lebih nyaman, lebih enak. Ada tempat jajan, ada toilet, ada mallnya juga ya. Jadi silahkan datang ke sini, ke kawasan Park di Senayan ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menikmati suasana zaman dulu mungkin yang bersama keluarganya, atau sekarang karena tempatnya sudah semakin kece di Jakarta. Jadi jangan lewatkan perjalanan kalau teman-teman ke kawasan Senayan ya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini bersama saya Juan dari Klub Tukang Jalan. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Tapi di share juga ya, biar saya bisa membuat video-video lainnya di sekitaran Jakarta. Karena Jakarta tetap menarik meskipun banyak dengan masalahnya. Stay tune. Dah.